Oke, selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan asuhan keperawatan mengenai cedera kepala pada pasien. Mohon izin Bapak Adiana selaku pengajar di mata kuliah ini. Next. Ini merupakan cedera kepala ringan pada pasien yang nanti akan kita presentasikan bersama rekan-rekan semuanya. Dan ini nama-nama kelompok kami, Bapak dan rekan-rekan semuanya. Silakan dilihat. Next. Nanti mungkin ada beberapa rekan-rekan kita yang akan presentasi dan saling bergiliran. Untuk tentang definisi, saya persilahkan yang dapat kesempatan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri mengenai definisi cedera kepala. Seperti yang kita ketahui, cedera kepala merupakan cedera yang meliputi trauma kulit kepala, tengkorak, dan otak. Cedera kepala ini menjadi penyebab utama kematian disabilitas pada usia muda. Penderita cedera kepala seringkali mengalami edema cerebri, yaitu akumulasi kelebihan cairan di intraseluler ataupun ekstraseluler yang berada di ruang otak atau perdarahan intrakranial yang mengakibatkan meningkatnya tekanan intrakranial. Bagi penderita cedera kepala berat, potensi komplikasi jangka panjang hingga kematian dapat saja terjadi jika tidak ditangani dengan tepat. Perubahan perilaku dan kelumpuhan adalah beberapa efek yang dapat dialami penderita dikarenakan otak mengalami kerusakan baik fungsi fisiologisnya maupun struktur anatomisnya. Sekian mengenai definisi, bisa dilanjutkan oleh rekan saya untuk selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan etiologi. Jadi, penyebab cedera kepala dibagi menjadi cedera kepala primer dan cedera kepala sekunder. Jadi, cedera kepala primer yaitu cedera yang terjadi akibat benturan langsung maupun tidak langsung, dan cedera kepala sekunder yaitu cedera yang terjadi akibat cedera saraf melalui akson meluas, hipertensi intrakranial, hipoksia, hiperkapni, dan hipotensi sistemik. Cedera kepala sekunder merupakan cedera yang terjadi akibat berbagai proses patologis yang timbul sebagai tahap lanjut dari kerusakan otak primer, berupa perdarahan, edema otak, kerusakan neuron berkelanjutan, iskemia, peningkatan tekanan intrakranial, dan perubahan neurokimiawi. Menurut Tarwoto dan kawan-kawan 2007, cedera kepala dapat disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, terjatuh, kecelakaan industri, kecelakaan olahraga, luka, dan persalinan. Baik, sekian dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai patofisiologi. Nah, pada mekanisme cedera kepala ini, terjadinya peristiwa cup dan counter cup, yang mana lesi cup merupakan lesi yang diakibatkan adanya benturan pada tulang tengkorak dan daerah sekitarnya, yang mana lesi counter cup merupakan lesi di daerah yang letaknya berlawanan dengan lokasi benturan. Akselerasi hingga deselerasi terjadi akibat kepala bergerak dan berhenti mendadak kasar saat terjadi trauma. Perbedaan antara densitas antara tulang tengkorak dan otak menyebabkan tengkorak bergerak lebih cepat dari muatan intrakranialnya, sehingga bergeraknya isi dalam tengkorak memaksa otak membentur permukaan dalam tengkorak pada tempat yang berlawanan dari benturan, menurut Predosi 2007. Mekanisme utama pada cedera kepala ringan ini adalah shear strain, yang mana kekuatan rotasional dapat timbul sekalipun pada kecelakaan yang dianggap tidak serius dan tidak perlunya cedera cup dan counter cup yang jelas. Hal ini menimbulkan regangan pada akson-akson dengan akibat gangguan konduksi dan hilangnya fungsi-fungsi otak, yang mana perubahan-perubahan tersebut di atas dikenal sebagai diffuse axonal injury. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Menurut Menjo 2000, manifestasi klinis cedera kepala ada 9. Yang pertama, pingsan tidak lebih dari 10 menit. 2, setelah sadar timbulnya nyeri. 3, pusing. Selanjutnya muntah.
Selanjutnya ada GCS yang bernilai 13-15. Tidak terdapat kelainan neurologis. Selanjutnya ada penapasan secara progresif menjadi abnormal. Respon pupil lenyap atau progresif menurun. Selanjutnya ada nyeri kepala dapat timbul segera dan bertahap. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada komplikasi. Kemunduran pada kondisi pasien mungkin karena perluasan hematoma intrakranial, edema cerebral progresif, dan herniasi otak. Edema cerebral dan herniasi. Edema cerebral adalah penyebab paling umum peningkatan TK pada pasien yang mendapatkan cedera kepala. Puncak pembengkakan yang terjadi kira-kira 72 jam setelah cedera. TK meningkat karena ketidakmampuan tengkorak untuk membesar meskipun peningkatan volume oleh pembengkakan otak diakibatkan trauma, defisit neurologik dan psikologik. Pasien cedera kepala dapat mengalami paralisis saraf vokal seperti anosmia, tidak dapat mencium bau-bauan, atau abnormalitas gerakan mata, dan defisit neurologi seperti afasia, efek memori, dan kejang posttraumatik atau epilepsi. Komplikasi lain secara traumatik, yang pertama itu infeksi iskemik, yang kedua infeksi bedah neurologi. Next. Selanjutnya ada penata laksanaan. Penata laksanaan keperawatan, observasi 24 jam. Jika pasien masih muntah sementara dipuasakan terlebih dahulu. Makanan atau cairan pada trauma ringan, bila muntah-muntah, hanya cairan infus dextrose 5%, amnifusin, amninovel 18 jam pertama dari terjadinya kecelakaan. 2-3 hari kemudian diberikan makanan lunak. Berikan terapi intravena bila ada indikasi pada anak disiratkan atau tirabaring. Selanjutnya ada penata laksanaan medis, terapi obat-obatan, dexamethasone atau kalmethasone sebagai pengobatan anti edema cerebral. Dosis sesuai dengan berat ringannya trauma. Pengobatan anti edema dengan larutan hipertonis yaitu manitol 20% untuk glukosa 40% dan gliserol 10%. Antibiotik yang mengandung barrier darah otak atau penisilin atau untuk infeksi aerob diberikan metronidazole. Pembedahan bila ada indikasi, lakukan pemeriksaan angiografi cerebral, lumbal fungsi, CT scan, dan MRI. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk gambaran kasus, izin saya membacakan. Atas nama anak C ini, anak C umur 19 tahun dibawa oleh temannya ke UGD RSUD Tabanan karena nyeri kepala setelah mengalami kecelakaan 30 menit yang lalu. Kemudian pasien mengendarai mobil dan menabrak pohon. Selain mengeluhkan nyeri kepala, pasien juga mengeluhkan nyeri dan pendarahan di tempat luka, yaitu di atas alis mata kanan dan di pipi kanan. Pemeriksaan fisik didapatkan tampak sakit sedang kesadaran komposmentis dengan Glasgow Coma Scale atau GCS-nya E4V5M6, tekanan darah 110/70 mHg, nadi 84 kali per menit, reguler isi cukup, kemudian frekuensi napas 20 kali per menit, dan suhu tubuh 36,7 derajat Celcius. Kemudian didapatkan fulnus laceratum pada regio frontalis dextra dan maxillaris dextra sepanjang masing-masing 2 kali 7 cm dan 1 kali 5 cm. Baik, saya akan bacakan analisa data pasien dengan cedera kepala di ruang Dipun RSUD Tabanan, tanggal 24 Januari 2022. Dan sejati yang pertama, pasien mengeluh nyeri pada bagian kepala dan nyeri pada bagian luka
yang ada di alis mata kanan dan pipi kanan. Data objektif yang didapat, pasien terlihat menahan sakit dan meringis, terdapat luka dan pendarahan pada bagian frontalis dekstra dan maxillaris dekstra, sepanjang masing-masing 2 cm x 7 cm dan 1 x 5 cm. Dengan PQRST, P nyeri akibat benturan pada stip mobil. Q nyeri terasa seperti tertusuk-tusuk. Region nyeri pada bagian kepala dan pipi yang luka. Skala nyeri 5 dari 0 sampai 10. Time nyeri dirasakan terus-menerus dan nyeri dirasakan berkurang ketika pasien berrelaksasi. Kesimpulannya yaitu nyeri akut. Yang kedua, pasien mengeluh nyeri pada bagian kepala dan nyeri pada bagian luka yang ada di alis mata kanan dan pipi kanan. Data objektif, terdapat luka dan pendarahan pada bagian frontalis dekstra dan maxillaris dekstra sepanjang masing-masing 2 cm x 7 cm dan 1 cm x 5 cm. Kesimpulan yang didapat yaitu kerusakan integritas kulit atau jaringan. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu nyeri akut, dan yang kedua kerusakan integritas kulit atau jaringan. Analisa masalah. Nyeri akut. Etiologinya yaitu agen cedera fisik, data subjektif, pasien mengeluh nyeri pada bagian kepala dan nyeri pada bagian luka yang ada di alis mata kanan dan pipi kanan. Pasien terlihat menahan sakit dan meringis, terdapat luka dan pendarahan pada bagian frontalis dekstra dan maxillaris dekstra sepanjang masing-masing 2 x 7 cm dan 1 cm x 5 cm. Dengan PQRST nyeri, P nyeri akibat benturan pada stip mobil. Q nyeri terasa seperti tertusuk region pada bagian kepala dan pipi yang luka. Skala nyeri 5 dari skala 0 sampai 10. Time nyeri dirasakan terus-menerus dan nyeri dirasakan berkurang ketika pasien berrelaksasi. Yang kedua, masalahnya yaitu kerusakan integritas kulit atau jaringan. Penyebab karena gangguan turgor kulit. Data subjektif, pasien mengeluh nyeri pada bagian kepala dan nyeri pada bagian luka yang ada di alis mata kanan dan pipi kanan. Terdapat luka dan pendarahan pada bagian frontalis dekstra dan maxillaris dekstra sepanjang masing-masing 2 x 7 cm dan 1 x 5 cm. Diagnosa perawatan yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, ditandai dengan pasien mengeluh nyeri pada bagian kepala dan nyeri pada bagian luka yang ada di alis mata kanan dan pipi kanan. Pasien terlihat menahan sakit dan meringis, terdapat luka pendarahan pada bagian frontalis dekstra dan maxillaris dekstra sepanjang masing-masing 2 x 7 cm dan 1 x 5 cm. PQRST, nyeri akibat benturan pada stip mobil. Q nyeri terasa tertusuk region pada bagian kepala dan pipi yang luka. Skala 5. Time nyeri dirasakan terus-menerus dan nyeri dirasakan berkurang ketika pasien berrelaksasi. Kedua, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan gangguan turgor kulit, ditandai dengan pasien mengeluh nyeri pada bagian kepala dan nyeri pada bagian luka yang di alis mata kanan dan pipi kanan. Terdapat luka dan pendarahan pada bagian frontalis dekstra dan maxillaris dekstra sepanjang masing-masing 2 x 7 cm dan 1 x 5 cm. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Baik, kemudian rencana tindakan pasien anak C umur 19 tahun ini dengan gangguan kebutuhan rasa nyaman. Nyeri di ruang Jepun RSUD Tabanan tanggal 24 Januari 2022. Pada 24 Januari 2022 dengan diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera setelah dilakukan perawatan selama 1 x 3 jam diharapkan mampu mengenali nyeri, mampu mengontrol nyeri, kemudian tidak ada gangguan pola tidur. Intervensi keperawatan yang diharapkan yaitu lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif
Berikan posisi yang nyaman, ajarkan teknik relaksasi nafas dalam dan kolaborasi pemberian analgesik. Kemudian terkait dengan kerusakan integritas kulit, kriteria hasil penyembuhan luka, ekspektasi meningkat, dan lain sebagainya, itu sudah bisa kita lihat kriteria hasilnya sampai dengan infeksi menurun. Ini terkait dengan penyembuhan dari kerusakan integritas kulit. Kemudian untuk kriteria hasil sama seperti yang apa kita lakukan secara tujuan, kemudian intervensinya bisa dilihat. Next. Silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada implementasi pasien Tuan C dengan gangguan rasa nyaman nyeri, ruang Jepun RSUD Tabanan, tanggal 24 Januari 2022. Yang pertama itu dari tanggal 9 November 2022. Diagnosa keperawatan yang pertama, tindakan keperawatan 1, lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif. Yang kedua, berikan posisi yang nyaman. Yang ketiga, ajarkan teknik relaksasi napas dalam. Yang keempat, kolaborasi pemberian analgesik. Evaluasi respon, DS, pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk. DO, pasien tampak meringis. Yang kedua itu DS-nya, pasien mengatakan nyaman dengan posisi semipolar. DO-nya pasien tampak tenang. Yang ketiga, DS-nya pasien mengatakan merasakan lebih rileks setelah diberikan tindakan napas dalam. DO-nya pasien tampak mampu mengikuti instruksi perawat. Yang keempat, DS-nya pasien mengatakan sudah minum obat. DO-nya pasien tampak sudah meminum obat. Next. Tanggal 9 November 2022. Yang pertama itu monitor karakteristik luka atau warna ukuran bau. DS, pasien mengatakan warna luka kemerahan, luas luka 2 cm, bau khas luka. DO, pasien tampak mengenali karakteristik luka. Yang kedua, monitor tanda-tanda infeksi terapeutik. DS, pasien mengatakan tidak tahu tanda-tanda infeksi terapeutik. DO, luka pasien tampak terbuka. Yang ketiga, bersihkan dengan cairan NaCl sesuai kebutuhan. DS, pasien mengatakan merasa membaik saat dibersihkan lukanya. DO, pasien tampak tenang saat lukanya dibersihkan NaCl. Yang keempat, bersihkan jaringan nekrotik. DS, pasien mengatakan bersedia dibersihkan jaringan nekrotiknya. DO, pasien tampak tenang. Yang kelima, berikan salep yang sesuai kulit dan pasang balutan sesuai luka. DO, pasien tampak tenang. DS, pasien mengatakan nyaman setelah lukanya dibalut. Next. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan tentang evaluasi keperawatan. Pada hari Jumat tanggal 9 November 2022, dengan diagnosa nyeri berhubungan dengan agen cedera fisik, ditandai dengan pasien mengeluh nyeri pada bagian kepala dan nyeri pada bagian luka yang ada di alis mata dan mata kanan dan pipi kanan. Implementasi yang diberikan yaitu yang pertama, lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif. Yang kedua, berikan posisi yang nyaman. Ketiga, ajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Dan yang keempat, kolaborasi pemberian analgesik. Evaluasi yang didapat pada tanggal 9 November hari Jumat, yaitu data subjektif. Pasien mengatakan sudah tidak merasakan nyeri dan sudah tenang. Data objektif saat pemeriksaan tampak pasien tenang dan menerima instruksi perawat dengan baik dengan tanda-tanda vital, tekanan darah 110/80 mBh, nadi 86 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit. Asesmen masalah teratasi
Planning, hentikan intervensi. Baik, bisa dilanjutkan oleh moderator. Silakan di next slide. Baik, sekian Bapak terkait dengan presentasi kami mengenai pasien dengan cedera kepala ringan. Semoga dapat memberikan manfaat terkait dengan asuhan keperawatan yang kami sajikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga nanti ke depannya kami bisa memperbaiki asuhan keperawatan yang kami buat menjadi yang lebih baik. Sekian Bapak dari kelompok kami. Semoga dapat terima. Om Santi 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 Om.